wakaf itu halal bagi orang Islam maupun non-Muslim selama kepentingan itu untuk kebaikan atau penyembahan kepada Allah Ta'ala. Libaitin nur, misalnya limasjidin au baitin nur. Tetapi haram libaitin nar, untuk persembahan api seperti orang-orang Majusi, seperti itu dalam bahasa yang diistilahkan oleh Mbah Zuhaili. Ini menerangkan bahwa memang wakaf diperbolehkan walaupun bagi non muslim kalau untuk masjid. Tapi kalau untuk baitin nar itu tidak boleh, untuk persembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah, merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sudah kedatangan dua orang yang istimewa, yaitu yang pertama adalah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Subhan SAG. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah salah satu dari penyuluh agama Islam Kabupaten Rembang, yang terhormat Bapak Miftahul Ihsan SUD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik. Oke. Alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa dalam program Penyuluh Bicara. Ini untuk pertama kalinya Bapak Subhan dan Bapak Ihsan hadir pada program kami di Penyuluh Bicara. Bapak Subhan selaku Kepala KUA di Kecamatan Pamotan. Beberapa waktu lalu ada berita yang lumayan viral Bapak. Iya. Pada tanggal 22 Juli, Ibu Megah Erisnawati Ernin, itu mewakafkan sebidang tanahnya untuk musola di Desa Bangunrejo. Betul. Betul, Pak? Iya, betul. Nah, sebagai Kepala KUA, peran Bapak dalam mendampingi wakaf itu bagaimana Pak? Karena kebetulan yang mewakafkan itu adalah orang dari non-muslim untuk musola yang hakikatnya itu digunakan untuk ibadahnya orang muslim. Nah, peran Bapak sebagai Kepala KUA untuk mendampingi ini sampai akhirnya adanya wakaf ini pada tanggal 22 Juli ini berikut. Iya, baik. Begini, jadi saya sebetulnya berterima kasih sekali atas podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan terkait dengan peristiwa wakaf yang terjadi di KUA Pamotan kemarin itu sebetulnya sudah lama terjadi. Artinya dari desa itu ketika kita ada acara rakor dengan bapak-bapak kepala desa, kami itu ada beberapa perangkat atau Pak Care yang koordinasi kepada kami melakukan istilahnya konsultasi terkait dengan perwakafan. Nah, kebetulan wakaf yang ada di Desa Bangunrejo ini miliknya seorang non-muslim begitu. Nah, Bu Mega ini sudah biasa melakukan sumbangan atau donasi terhadap umat Islam sebetulnya. Beliau bercerita bahwa ada masjid yang beliau sumbang, musola juga banyak dan sebagainya. Tetapi untuk peristiwa wakaf baru kali ini begitu. Pertama kali. Iya, karena ketika kami berdialog dengan beliau, ternyata beliau juga nggak kepikiran bahwa bagi non-muslim bisa melakukan wakaf. Mungkin hal baru bagi beliaunya, juga bagi masyarakat juga. Nah, ini sebetulnya alasan utamanya satu, karena memang untuk menjamin administratifnya lebih terjamin, kemudian mempunyai kekuatan hukum, karena bagaimanapun juga yang namanya tanah itu nanti ganti kepemilikan, ganti orang gitu, ganti ahli waris. Kalau itu tidak mempunyai kekuatan hukum, kekhawatiran saya nanti kalau sudah jadi musola atau masjid atau tempat ibadah, nanti ahli warisnya meminta kembali begitu. Nah, untuk agar ini mempunyai kekuatan hukum, mempunyai nilai administratif,
Kemudian kami berpikir bahwa bagaimana kalau ini diadakan wakaf begitu, dan Antisipasi kami ya, Pak. sampaikan kepada Bu Mega karena secara hukum dan secara regulasi tidak ada persoalan, saya kira ya, beliaunya bersedia gitu. Kami menentukan hari dan tanggalnya untuk melakukan ikrar wakaf di sini. Ini juga tidak terlepas dari upaya kawan-kawan untuk menindaklanjuti. Jadi kami juga punya program percepatan wakaf ini terkait dengan program dan cita-cita Pak Menteri Agama ini kan punya asta protas begitu. Di salah satu diantaranya adalah pelayanan keagamaan yang berdampak begitu. Selain ekoteologi dan ada 8 itu, nah kami merasa perlu bahwa wakaf ini di KUA Pamotan ini harus dikembangkan, digalakkan, kemudian menjadi kebiasaan. Jadi dari waktu ke waktu wakaf itu memang terbengkalai gitu. Saya nggak tahu problem utamanya apa, tetapi berbeda perlakuan di setiap KUA dengan pernikahan gitu. Kalau pernikahan itu kan datanya lengkap, komplit, itu kapanpun warga atau masyarakat minta untuk dicarikan akta nikahnya tahun berapa itu kan Pasti mudah ada. cari gitu. Tapi ketika mereka minta yang terkait dengan wakaf, kadang kita masih menemukan banyak kendala dan kesulitan. Nah, kami kepingin bahwa ini wakaf kedepannya ini bisa atau setidaknya hampir mirip dengan Data nikah. pengadministrasian data nikah Oke. begitu. Kalau wakaf sendiri di di Kecamatan Pamotan ini berarti untuk tempat ibadah juga masih banyak yang belum, Pak, atau bagaimana? Sementara ini kalau kami petakan sesuai dengan data yang ada di SIMAS itu sebetulnya sudah 80% ya, sudah 80% itu terpetakan bahwa di sini sudah wakaf. Tetapi kami membaginya, ada yang wakaf itu hanya baru sebatas omongan ikrar wakaf, atau sudah diikrarkan dulu tapi terkendala oleh peraturan perundang-undangan seperti pemecahan atau pemisahan dan lain-lain sebagainya. Maka pada hari ini kami bersama kawan-kawan dan kebetulan kami mendapatkan bonus jumlah ASN yang cukup banyak yang bertambah, sehingga kami punya tenaga untuk bisa langsung turun ke lapangan. Kami agendakan 2 bulan ini, Juli sampai Agustus ini insya Allah selesai, karena ada 21 desa yang harus kita selesaikan itu. Jadi kami membuat 3 tim yang dari kawan-kawan penyuluh dan operator di KUA ini on off ya, mungkin setiap hari di kantor, sehari ini di kantor, besok ke lapangan begitu, agar budaya kita untuk membuat data di balik meja itu bisa lebih kita mendobrak membuat data-data dari balik meja. Jadi kita turun ke lapangan agar bisa memotret suasana di desa itu, kondisinya sebagaimana yang realnya. Jadi kita mempunyai data akurat mulai dari pondok pesantren, madrasah, kemudian TPQ, kemudian tempat ibadah, termasuk tempat ibadah non muslim juga. Nanti itu juga kita lihat status sertifikat wakaf, sertifikatnya, terus kemudian legal formalnya seperti apa. Nah, nanti terus kemudian komposisi penduduk, mulai yang muslim, yang non muslim, Buddha, Hindu, berapa jumlahnya. Kita bentuk nanti, harapan kami kita juga mempunyai data induk terkait dengan potensi keagamaan di Kecamatan Pamotan ini, seperti itu. Dikatakan 80% Pak di Kecamatan. Iya. Targetnya 100%. Kalau target itu memang harus 100% gitu. Optimis Pak, dalam 2 bulan. Tadi kan 2 bulan katanya. Optimis 2 bulan bisa 100% data yang ada di SIMAS gitu. Karena itu yang sudah mempunyai ID musola atau ID masjid gitu. Sebetulnya harapannya seperti itu akan saja. Oke, semoga ya Pak. Karena ini berarti timnya harus benar-benar ekstra nih. Siap, selama Pak Ihsan ini masih sehat, insya Allah. Semoga sehat selalu ya Pak. Insya Allah. Oke, kembali lagi ke tadi wakaf tanah tadi yang musola di Purworejo. Sebenarnya untuk regulasi dan adakah undang-undang yang mengatur tentang wakaf itu harus dari Islam atau Muslim? Ada nggak sih Pak seperti itu? Begini, jadi di regulasi terkait dengan perwakafan ini, kalau di undang-undangnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 Astagfirullahaladzim, mohon maaf, di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait dengan perwakafan, kemudian di PP
PP 42 tahun 2006, kalau di PMA-nya PMA 30 tahun 2013, kemudian ada Perdirjennya 565 tahun 2022. Dari semua itu juga termasuk di KHI yang bab 3 itu terkait dengan, kan KHI itu ada 3 yang terkait dengan bab 1 pernikahan, bab 2 kewarisan, bab 3 perwakafan. Nah, dari semua itu tidak ada yang menyatakan bahwa seorang wakif harus beragama Islam, begitu. Itu dari segi regulasi. Makanya dari BWI pun juga ada peraturan bahwa memang semua orang bisa melakukan ikrar wakaf itu dengan memenuhi syarat tadi sudah balik, akil dan lain sebagainya. Ada syarat-syarat yang ditentukan. Tapi terkait dengan agama, dalam semua undang-undang yang ada di Indonesia, regulasi yang mengaturnya tidak ada yang membatasi bahwa harus seorang muslim. Itu yang menjadi alasan kami kuat bahwa memang karena kita ini institusi negara, ya, alat negara, maka kami menggunakan dasar itu. Kalau dari fikih, ya banyak pendapat-pendapat. Yang namanya fikih itu kan pasti ada madhab-madhab gitu. Tapi ada yang istilahnya apa ya, ya ada yang itu membolehkan, tetapi secara garis besar, secara umum saya katakan bahwa semua madhab, hampir semua madhab menyatakan bahwa seorang non-muslim itu hukumnya sah melakukan wakaf. Kecuali dalam hal tertentu. Ada 2 imam madhab, kecuali kalau wakaf itu untuk kepentingan pendirian masjid. Itu Imam Maliki dan Imam Hanafi tidak setuju. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa untuk masjid pun boleh, karena itu sifatnya takarrub atau ibadah. Nah, jadi titik tekan Imam Syafi'i sama Imam Hambali tidak melihat bahwa itu apakah oleh orang yang melakukan wakaf itu dianggap sebagai ibadah atau tidak, tetapi itu masuk kategori ibadah oleh orang Islam itu sudah cukup. Dengan kriteria tadi, satu, ada mukhtar atau kebebasan dari orang yang melakukan wakaf tersebut, bebas melakukan wakaf. Kemudian tabarruk, ahli tabarruk itu orangnya cakap untuk melakukan wakaf. Itu seperti itu yang kami pahami. Oke, baik. Kalau dari Mas Ihsan sendiri selaku agama Islam, kalau menurut Mas Ihsan sendiri kan sudah disinggung sama Pak Subhan tentang beberapa makna ya. Kalau dari syariat Islam sendiri, dari pandangan Mas Ihsan itu bagaimana? Terima kasih Mbak Un. Terkait dengan hal itu tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Subhan. Saya kira tidak ada jauh bedanya. Memang terkait dengan wakaf non-muslim ya, dalam hal ini wakaf untuk ibadah, tempat ibadah, masjid ataupun musola, tentu kita akan melihat bagaimana para ulama berkomentar tentang hal itu. Sebagai pertimbangan kami untuk mengambil keputusan apakah itu diterima atau tidak, karena memang ini bagi orang awam juga tanda kutip ada pertanyaan-pertanyaan bukannya imanaf itu ibadahnya untuk orang Islam, untuk orang Islam kenapa yang itu? Nah, itu kan banyak pertanyaan di luar sana yang seperti itu. Seperti yang dijawabkan sama Pak Kepala bahwa para imam itu ada perbedaan pendapat di kalangan Hanafiyah sama Malikiyah. Memang dari imam madhab kedua ini itu memandang harus ada takorub dari kedua sisi, yaitu dua agama Islam dalam hal ini ya, yang satu yang non muslim. Seperti kalau memang ada wakaf untuk sosial, misalkan untuk jembatan, membangun jembatan, itu karena ada dua sisi takorub, mungkin dari orang non-muslim itu menganggap itu termasuk ibadah, dan orang Islam sendiri itu menganggap ibadah itu sah, seperti yang didawahkan sama Pak Kepala. Tapi untuk tempat ibadah, nah ini tidak ada perbedaan, karena dari Hanafiyah sama Malikiyah ini harus ada dua sisi takorub itu. Kalau untuk masjid kan otomatis orang Islam saja yang menganggap itu takorub, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang dari non muslim itu tentunya ya tidak seperti itu. Nah, tetapi di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab dua ini mengatakan bahwa untuk takorub itu hanya satu sisi saja, sudah cukup. Tidak istilahnya ya, tidak penting apakah itu dari non muslim itu
menganggap sebagai takorup apa tidak. Yang penting ini sudah ada takorup dari sisi Islam, dan oleh karena itu ulama-ulama dari dua ulama ini yaitu Hanabilah sama Syafi'iyah mensahkan, bolehkan sebagaimana yang termaktub di dalam kitab karya Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam Fathul Wahab. Beliau menjelaskan bahwa wa yasihhu min kafirin walau li masjidin, sah wakaf dari non muslim walaupun itu dipergunakan untuk masjid. Nah, seperti itu. Tapi tentu ada catatan-catatan, Mbak Un. Para ulama juga memberi garis bawah bahwa untuk menerima wakaf ini pun harus ketat juga. Pertama, catatan itu adalah jika niatnya itu tidak untuk menghina agama Islam. Yang kedua, hasil atau yang diwakafkan itu bukan hasil dari pekerjaan yang haram, misalkan mencuri ataupun korupsi, adalah katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang ini yang paling penting adalah bahwa di situ ada maslahah diniyah, ada maslahah keagamaan. Mungkin bisa diceritakan Pak, pengalaman yang jenengan berkaitan tentang wakaf, karena sepertinya jenengan berpengalaman sekali kita menyebutkan undang-undangnya juga fasih, dan bisa disampaikan ke masyarakat mungkin biar tahu apa sih yang harus disiapkan ketika kita itu ingin mewakafkan dan apa saja yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih. Sebetulnya mau nggak mau memang kepala KUA semuanya harus menguasai dalam hari ini karena sebagai PPAIW kan. Dan kebetulan ini tahadus bin nikmah saja. Dulu saya pernah ikut tes kompetensi PPAIW Indonesia tingkat Jawa Tengah. Jadi ada 30. Iya, siap. Ada 35 peserta gitu. Itu yang mengadakan BWI Pusat, kemudian Kemenak bekerja sama dengan Badan Standar Nasional. Ini dia benar-benar ketat gitu, banyak dari moderator profesor. Maka bekal itu saya gunakan, alhamdulillah sangat bermanfaat dalam rangka mengamankan aset-aset wakaf milik muslim. Jadi saya berbekal itu saya memang agak punya pemikiran yang mungkin agak berbeda, kayak kenapa ada Bu Megah dan lain sebagainya. Mungkin di sini juga pernah ada kasus wakaf yang sampai hari ini digugat, ya itu, tapi terjadi sebelum kami di sini gitu. Tetapi kami sudah tahu celah-celahnya dari sisi mana kekuatan hukumnya, pasal-pasal, sehingga beberapa kali LSM ke sini dalam rangka menggugat itu ya semuanya mental begitu ya, karena memang ada hal-hal yang sangat prinsip yang memang seperti wakaf itu tidak bisa dicabut kembali setelah diikrarkan, itu ada dalam undang-undangnya, dan itu banyak yang tidak paham itu begitu. Nah, terkait dengan yang jenengan sampaikan apa tadi yang terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, menyampaikan ke masyarakat kira-kira kalau mau wakaf itu apa saja yang harus disiapkan. Satu, yang jelas bahwa wakaf tanah atau apapun itu milik sendiri begitu, tidak dalam sengketa. Kami minta untuk dipastikan bahwa status tanah itu atau apapun yang mau diwakafkan tidak dalam sengketa. Kemudian syarat administratif lainnya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, ada KK, KTP, kemudian letter C ataupun SHM ataupun apa yang menjadi alas hak kepemilikan dari seorang wakif tersebut harus disiapkan secara lengkap. Kemudian kami akan menindaklanjutinya bersama tim kami, kemudian kami memverifikasi ke lapangan, bahwa bahkan hari ini kami juga di lokasi-lokasi musola atau masjid atau makom, kita pastikan lokasi lintang utara, lintang selatan, latitude-nya dan lain sebagainya, agar tidak ada persoalan di kemudian hari, karena memang hari ini semuanya menggunakan GPS itu ya, bisa kita tahu letak posisinya di mana. Harapan kami bahwa wakaf ini kedepannya akan tertata dengan baik. Nah, seiring dengan itu kami juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat lewat perangkat-perangkat desa, lewat acara-acara
koordinasi rakor dengan Bapak Kepala Desa, bahkan kami sudah minta waktu untuk dibantu kawan-kawan yang mau melaksanakan pendataan ini. Ini wujud dari keseriusan kami dalam rangka menangani wakaf. Sebetulnya tidak hanya wakaf, karena memang data potensi keagamaan yang dimiliki oleh setiap kecamatan itu banyak, tapi masih banyak yang terbengkalai gitu. Tapi hari ini kita masih baru wakaf di Kecamatan Pamotan ini terbatas pada 4M. Masjid, musola, makom, dan madrasah. Itu hanya 4M itu. Kami belum sampai merambah pada mungkin sekarang kan ada wakaf produktif, kemudian ada wakaf cash atau wakaf uang. Kami belum sampai ke situ karena memang itu masih belum populer di masyarakat. Terkait dengan hukumnya juga masih, kalau bahasa jenengan tadi masih pro kontra, tetapi itu sudah ada di aturan BWI-nya sebetulnya. Tapi itu sudah di kota-kota sudah banyak dan itu sangat digalakkan. Sebetulnya potensi wakaf di Indonesia ini kalau diberdayakan semuanya, sebagaimana pidato Pak Menteri Agama kemarin, itu sangat-sangat luar biasa. Wakaf kita di Indonesia itu terbesar di dunia, wakaf kita, tetapi aset-aset itu masih terbengkalai. Terbengkalainya karena memang tidak terurus. Nadirnya ada yang sudah meninggal, tidak diajukan pergantian nadir melalui Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini mungkin kedepannya juga butuh sosialisasi bagaimana seseorang itu harus mengganti nadir. Karena penggantian nadir ini juga potensi kerawanan. Misalnya satu masjid ada nadirnya kakek-kakek kita atau tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Nah, sementara yang lain tidak berani menggantikan, begitu seperti itu akan menjadi potensi kerawanan di masa yang akan datang. Selain itu, kalau sudah wakaf ini insya Allah kan secara legal formalnya sudah terpenuhi, tidak akan jadi persoalan di kemudian hari. Karena ini memang pengamanan aset wakaf itu menjadi tugas bersama kita sebagai yang diamanai sebagai PPAIB bersama kawan-kawan yang ada di KUA tentunya. Seperti itu. Termasuk juga yang ini ya, di Bangun Rejo ini. Jadi ini mengantisipasi ke depannya kalau sudah diwakafkan dan sudah. Iya, pastinya harapan kami seperti itu. Kalau sudah nanti terbit akta ikrar wakafnya kan secara hukum sudah aman. Kalau tidak ada itu kan kekhawatiran kami di kemudian hari ahli waris atau orang-orang yang punya kepentingan terkait itu kan bisa menguasai tanpa alas hak yang legal formal untuk menguasai itu, dan akhirnya yang dirugikan kan umat Islam sendiri. Maka itu menjadi tugas dan kewajiban kita bersama, mari bersama mensosialisasikan terkait ini, mengedukasi kepada nadir dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada masalah tadi, memang hukum wakaf ini berlaku bagi orang Islam. Jadi undang-undangnya seperti itu. Seperti misalnya begini, kalau wakif memang di dalam undang-undang wakaf itu dipersyaratkan tidak harus beragama Islam. Tapi berbeda kalau nadir. Di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu di pasal 10 disampaikan bahwa nadir harus beragama Islam. Karena ini terkait dengan amanah yang mengelola, begitu, yang mengelola aset wakaf ini itu harus mempunyai amanah dan mempunyai visi yang sama dengan umat kita, begitu. Makanya dalam kitab Fiqhul Islam Ba'dilatuhu yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili itu disampaikan bahwa wakaf itu halal bagi orang Islam maupun non-Muslim selama kepentingan itu untuk kebaikan atau penyembahan kepada Allah Ta'ala. Libaitin nur, misalnya limasjidin au baitin nur. Tetapi haram libaitin nar, untuk persembahan api seperti orang-orang Majusi, seperti itu dalam bahasa yang diistilahkan oleh Wahbah Zuhaili. Ini menerangkan bahwa memang wakaf diperbolehkan walaupun bagi non-muslim kalau untuk masjid. Tapi kalau untuk baitin nar itu tidak boleh, untuk persembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dilakukan oleh orang muslim atau non-muslim. Jadi titik tekannya ada pada tasarruf atau penggunaan aset wakaf itu sendiri. Seperti itu. Berarti intinya sah ya wakafnya. Insya Allah sah. Mantap ya. Sahnya pakai SJ. Iya, mantap gitu. Oke, Pak Ihsan, kemudian kalau misalnya nih kasusnya dibalik seperti itu. Dibalik bagaimana? Dibalik ke orang muslim yang mewakafkan atau memberikan sebidang tanahnya atau hartanya untuk non muslim. Nah, itu bagaimana? Jadi memang itu analogi yang logika yang terbalik, gitu.
tapi juga wajar gitu. Biasanya orang kalau mau dihormati, maka dia juga harus mau menghormati. Orang mau dicintai, maka dia harus mau mencintai. Orang mau diberi, dia juga harus mau memberi, kan seperti itu. Tetapi itu terkait dengan sosial, kehidupan sosial. Tapi kalau terkait dengan agama, apalagi ini tentang tempat ibadah, tentu tidak harus dibalik juga seperti itu. Kita lihat bahwa di pernikahan juga itu juga ada aturan yang sudah diatur oleh syariat menurut agama kami ya, di Islam. Di perkawinan Islam, ketika ada muslim laki-laki mau menikahi ahlul kitab asli perempuan, itu kan ulama membolehkan. Tapi kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik ya nggak harus dibalik karena memang tidak ada aturan syariat yang memperbolehkan tentang hal itu. Sama juga dengan wakaf. Wakaf itu apakah kita juga harus memberikan wakaf kepada non-muslim juga? Ya. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena memang tidak ada aturannya, dan kami di Islam tentu tidak akan berani untuk melewati batas-batas syariat yang sudah ditentukan. Ya. Nah, kalau memang syariat kok mengatur tentang adanya bolehnya kita memberikan wakaf kepada non-muslim, tentu kami akan melakukan hal yang sama, tetapi kan tidak. Nah, saya kira kawan-kawan non-muslim juga mengetahui tentang hal ini, bahwa setiap agama itu punya privasi ajaran masing-masing ya, yang tidak harus dipaksakan untuk bisa dilakukan bersama-sama. Termasuk dalam keadaan terdesak, misalnya dalam keadaan terdesak ini, misalnya di suatu daerah itu mayoritas orang non-muslim dan tempat ibadahnya udah rusak misalnya. Tapi kalau kasusnya seperti itu terdesak tetap tidak bisa. Kalau terkait dengan wakaf, memang bagaimanapun juga kita harus melihat bagaimana syariat itu mengatur. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin bagi kami untuk berani melewati batas-batas syariat yang sudah ditentukan. Mungkin untuk bantuan sosial, mungkin iya kita bisa bantu. Tapi kalau untuk yang terkait dengan wakaf, ini saya kira itu sudah final. Kalau dari Pak Sony, Mungkin Mas Sony. barangkali masih ada jawaban. Iya, siap. Pertanyaannya susah, tapi jawabannya agak mudah ini. Sebelum saya menjawab, saya tak bercerita dulu, gitu. Karena setiap pertanyaan tidak harus dijawab langsung begitu. Jadi berdasarkan literatur yang kami baca, bahwa memang di dalam Al-Quran sendiri itu tidak secara eksplisit disebutkan kata wakaf, itu tidak ada. Gitu. Kata wakaf itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran kata wakaf, itu tidak ada. Yang ada infak, sedekah, dan lain sebagainya. Atau amal jariah sebetulnya. Kalau dalam hadis itu kan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah sodakotin jariyah. Nah, wakaf ini masuk dalam kategori sodakoh jariyah yang sesungguhnya ya ini menurut banyak madhab. Karena barangnya manfaatnya masih berlaku selama barang itu masih dimanfaatkan sesuai peruntukannya, seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya dibalik, apakah kemudian orang Islam boleh melakukan wakaf terhadap non-muslim? Jawaban saya adalah boleh. Kenapa tidak? Sangat-sangat boleh. Tetapi setiap hal yang umum pasti ada yang khusus gitu. Nah, saya ingin bercerita bahwa hampir semua madhab 4 yang masyhur itu menyatakan bolehnya bahwa Islam melakukan wakaf terhadap non-muslim, kecuali dalam hal ibadah tadi, untuk kemanusiaan, kemudian untuk sosial, tidak untuk peribadatan. Ya, untuk hal yang sosial, misalnya kemanusiaan. Sama halnya di Konun Mesir juga membolehkan itu. Konun Mesir membolehkan itu, bahwa hari ini kalau kita membantu di Gaza, di Palestina tidak semuanya homogen Muslim saja. Di sana ada Katolik, ada Yahudi dan lain sebagainya, heterogen. Nah, bantuan itu ada yang mewakafkan juga
untuk kepentingan itu, untuk rumah sakit, kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, itu menurut 4 madhab yang itu membolehkan itu ya, termasuk kalau saya boleh cerita dalam kitab Ibnu Hisham, kitabnya Ibnu Hisham itu Sirah Nabawi ya, itu garwane Kanjeng Nabi yang bernama Sofiyah. Sofiyah ini ibu Ummul Mukminin Sofiyah ini pernah nggih, Ummul Mukminin Sofiyah ini dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Beliau itu mempunyai suami yang namanya Kinanah nggih. Ini bukan Kinanah dari silsilah Nabi ya, ini punya Kinanah ini tokoh dari Yahudi. Kemudian ketika perang Khaybar ini orang-orang Yahudi banyak yang kalah, dan kemudian termasuk Sofiyah ini, Sofiyah binti Huyai ini menjadi tahanan, menjadi tawanan perang, menjadi tawanan perang yang saat itu diberi pilihan oleh Nabi 2 hal. Kamu tetap Yahudi tapi menjadi tawanan perang, atau menjadi Islam ikut kami itu. Dan akhirnya di satu riwayat bahwa karena Sofiyah ini mempunyai paras yang sangat cantik, menjadi perebutan di antara sahabat untuk mendapatkan Sofiyah ini. Dan akhirnya untuk nengah-nengah itu beberapa sahabat senior menyampaikan usul untuk Kanjeng Nabi saja sebagai pimpinan kita. Akhirnya digarwa Kanjeng Nabi. Nah, saat menjadi istri Rasulullah inilah saudara-saudara Ummul Mukminin Sofiyah ini masih beragama Yahudi, dan Sofiyah ini banyak melakukan wakaf sumbangan berupa tanah atau hasil kebunnya ini diperuntukkan untuk saudara-saudaranya. Nah, dan ini tidak tercover dalam fikih klasik, fikih wakaf atau apapun, dan ini ada dalam Sirah Nabawi. Nah, bagi beberapa ulama ini cukup dikategorikan sebagai dasar hukumnya. Tapi pada kasus ini bersifat kontekstual, konteksnya untuk kepentingan kemanusiaan yang menyangkut nyawa atau kebutuhan sosial, tidak menyangkut peribadatan begitu. Sekali lagi, kemudian ulama merumuskan bahwa kalau begitu, kalau untuk peribadatan, untuk Baitun Nar misalnya, persembahan orang-orang Majusi itu tidak diperbolehkan, karena itu asallah bermaksiat kepada Allah. Jadi saya seperti itu jawabannya. Gitu. Jadi agama kita itu agama yang universal, ya, agama yang sangat inklusif lah. Nah, makanya dengan adanya wakaf bagi non-muslim seperti kemarin itu sebetulnya membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Dalam konteks keagamaan mungkin akan membawa semangat kepada yang lain. Loh, itu yang non-muslim aja melakukan hal yang sangat luar biasa begitu. Dalam konteks keilmuan ini akan membuka pintu atau membuat ruang diskusi bagi siapapun yang punya kepentingan itu, mungkin nanti bisa melahirkan undang-undang wakaf yang lebih inklusif lagi begitu. Seperti itu pemikiran saya seperti itu. Baik, intinya boleh untuk kemanusiaan. Untuk ibadah ya, kalau untuk ibadah khosoisnya khususannya yaitu tadi seperti itu, memang oke melarangnya, karena memang walaupun ini masuk kategori takorup, jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Intinya seperti itu. Baik, kembali lagi ke ini yang terakhir. Hikmah yang bisa dipetik, yang bisa diambil dari kemarin ini wakafnya Bu Mega kepada warga dan mercuanya. Saya kira dari peristiwa wakaf non-muslim di Mekah ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran penting. Yang pertama, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan kehidupan baik kepada kita, bisa hidup berdampingan dengan kawan-kawan non-muslim atau orang yang selain Islam. Dan yang kedua, tentu kita menjadi semangat atau sadar bagi orang muslim sendiri, sadar untuk berwakaf. Jangan sampai kalah ikhlas dengan kawan-kawan non-muslim. Non-muslim saja mewakafkan tanahnya untuk orang Islam ya. Apalagi orang Islam sendiri yang tahu, banyak yang tahu tentang hadis yang didawahkan sama Pak Subhan tadi,
bahwa jariah ya yang bisa kita nikmati besok itu adalah wakaf, dan satunya yang seperti itu. Jadi saya kira ini adalah cambukan bagi kita semua untuk sadar tentang wakaf. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau dari Pak Sunan sendiri, mungkin selain hikmah bisa kita harapannya kedepannya itu masyarakat sendiri. Iya, jadi wakaf ini termasuk perbuatan amal soleh yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hadis terbesar, hadis yang banyak digunakan oleh kalangan ahli fikih itu hadis dari Ibnu Umar yang menyampaikan bahwa Umar setelah perang Khaybar itu mendapatkan tanah yang sangat besar. Kemudian beliau berkonsultasi dengan Kanjeng Nabi, untuk apa sebaiknya Kanjeng Nabi, tanah yang dari Khaybar ini saya belum pernah dapat tanah yang sebagus ini begitu. Ya, kalau begitu tahan pokoknya, habs ya, bahasa habas gitu. Tahan pokoknya, kemudian gunakan manfaatnya untuk fakir miskin, untuk ini dan lain sebagainya. Itu awal dari perintahannya. Jadi budaya atau kultur filantropi, kedermawanan ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat dermawan begitu, orang yang sangat luar biasa. Ini menjadi inspirasi bagi masyarakat. Jangan sekali lagi segan-segan untuk melakukan wakaf gitu. Jadi bagi masyarakat saya kira problemnya bukan itu. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan begitu untuk melakukan wakaf, karena memang bagaimanapun juga wakaf itu kan tidak hanya melibatkan satu institusi Kementerian Agama saja, tapi di situ ada Kementerian ATR dan BPN gitu, sebagai pembuat pembuat sertifikat wakafnya, nah begitu. Nah makanya dalam kerangka itu kedua institusi ini harus saling kerjasama begitu. Nah terkadang wakif itu sudah merasa bahwa sudahlah mau mesti wakafnya ini pasti aman gitu untuk kebaikan, masuk ono sing merecoki dan lain sebagainya. Nah tapi pada konteks hari-hari ini kondisi ekonomi semakin sulit, orang bisa berpikir apa saja. Nah di tengah situasi yang seperti itu sebetulnya untuk mengamankan aset-aset wakaf itu di mana klop juga dengan masyarakat, kadang juga aku wakaf wis ngetokno sebagian dari harta saya dan lain sebagainya, masih kesulitan dalam hal administrasi. Maka hal-hal yang seperti ini yang harus kita jemput bola ya, kita telusuri terus sampai ke bawah, kita jembatani mereka, kita fasilitasi agar mereka tidak merasa kesulitan untuk melakukan wakaf. Jadi banyak juga wakaf-wakaf itu yang sudah diikrarkan, tetapi karena pelaku-pelaku wakafnya ini yang unsur-unsur yang ada di dalamnya, termasuk wakafnya, nadirnya sudah meninggal, ini kemudian terbengkalai begitu. Seperti misalnya di beberapa tempat itu ada juga yang sudah diikrar wakafkan gitu, tetapi kemudian orang-orangnya ini sudah meninggal, ahli warisnya sudah nggak ada, tinggal satu ahli waris ada di luar negeri. Ini kan menyusahkan kita juga untuk ini, padahal secara administratif tata kelola di Kementerian ATR BPN itu ya harus seperti itulah, ada memang peraturan-peraturan yang harus kita lalui begitu. Juga ada juga yang tanah itu pernah dijadikan sebagai agunan hutang gitu, dan itu masih atas nama bank, belum diroya atau belum dibalik namakan kembali ke atas nama pemiliknya, sehingga itu gagal gitu. Hal-hal seperti ini yang memang mendapatkan perhatian khusus, perlakuan khusus bagi kita yang memegang kebijakan ini, agar bagaimana semaksimal mungkin bisa mengusahakan baik secara hukum negara ini kita aman, bagi pelaku wakifnya juga aman, bagi orang-orang yang melaksanakan ini juga aman. Jadi itu harapan kami, dan kami bersama teman-teman bismillah ya terus menggalakkan wakaf ini bisa berjalan sampai ke pelosok, dan bisa tadi seperti impian saya tadi bahwa data wakaf itu
setara dengan data pernikahan. Intinya seperti itu. Semoga impiannya tercapai juga. Amin. Amin. Dan semangat untuk Mas Husain dan kawan-kawan. Selalu semangat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Subhan, Ihsan. Ini kesempatan yang luar biasa, oke. Saya juga belajar banyak dan semoga teman-teman pemirsa sekalian penyuluh bicara, sahabat bicara dapat mengambil hikmah, dapat belajar dan yang ingin mewakafkan tanahnya sudah tercerahkan, oke. Jadi harapannya semoga percepatan wakaf yang digalakkan oleh pemerintah ini, Kementerian Agama, dapat tercapai dengan baik. Oke, wakaf itu mudah dan murah. Oke, wakaf itu mudah dan murah. Jadi monggo teman-teman yang ada di rumah, masyarakat sekalian, untuk jangan sungkan, jangan ragu untuk datang ke KUA untuk bertanya apa saja yang harus disiapkan dan apa aja yang harus dilakukan untuk melakukan wakaf. Oke, begitu yang bisa kami sampaikan, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya di Penyuluh Bicara. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.